Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita jumpa lagi di program acara Rema in Minute bersama dengan saya Pendeta Yesi dan Delko Tambunan. Dan sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terangilah kami dengan cahaya kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka, melihat Yesus di dalam kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, bahkan para pendengar. Mazmur 34 ayatnya yang ke-10, satu bagian ayat firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikian pasal 34 di kitab Mazmur yang keseluruhannya ini akan menjadi perenungan kita. Saudara-saudaraku, di kehidupan dunia ini siapa yang tidak pernah mengalami pergumulan hidup? Kalau pendeta tunggu untuk ada yang menjawab, pastinya walaupun sampai besok tidak ada yang akan menjawab, karena semua kita pasti punya pergumulan hidup. Pergumulan tentang kesehatan, pergumulan tentang keluarga, pergumulan tentang materi, pergumulan tentang pendidikan, pergumulan tentang persahabatan, bahkan pergumulan tentang pelayanan. Nah, Daud adalah tokoh yang kita baca, yang punya kesaksian hidup ketika ia dalam pergumulan hidup, yang ia sebut dengan kesesakan. Ini adalah 3 hal yang penting yang dilakukan oleh Raja Daud. Untuk menghadapi pergumulan hidup, yang pertama adalah ada di ayatnya yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Para pendengar dan jemaat yang diberkati Tuhan, tahukah kita bahwa kuasa pujian punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu kalau menyanyi, haruslah menyanyi dari hati. Sebab Tuhan melihat hati, bukan melihat suara. Demikian, bukan? Mari kita lihat bahwa pengalaman orang Israel ketika mereka akan menyerbu kota Yeriko. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membawa peralatan perang yang luar biasa canggih? Orang-orang Yeriko berdiri di atas benteng-benteng mereka, melihat bahwa itu orang Israel akan menyerang kita. Tapi apa yang mereka lakukan? Hanya berkeliling tembok kota Yeriko selama 7 hari, dan mereka hanya bernyanyi. Sing a song to God. Dan sungguh luar biasa. The power of song. Ya, kekuatan daripada pujian membawa kebaikan dan mujizat. Sehingga di hari yang ke-7 runtuhlah tembok kota Yeriko, sehingga umat Israel bisa menyerbu, bahkan juga memperoleh kemenangan. Oleh sebab itu, mari kita yakini bahwa ada kuasa pujian ketika kita menyanyikannya dari hati bagi Tuhan. Sehingga banyak pendeta lihat, ya, apalagi pengalaman-pengalaman kalau di kamar mandi, ya, Soma nyanyi, Allah peduli, sampai Soma nangis, berarti luar biasa pergumulan yang dihadapi. Tapi dari situlah Tuhan mulai menjawab apa yang sedang kita alami, yang disebut pergumulan dan kesesakan. Yang kedua, kalau sudah bernyanyi bagi Tuhan, maka ada di ayatnya yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ini ada begitu banyak kata bagaimana kita berseru, berdoa bagi Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, para raja, para murid, para imam, ya. Tetapi ada nomor telepon penting yang bisa pendeta share kepada saudara-saudara bagaimana Tuhan Allah sendiri mengatakannya bagi kita. 333 5015. Mari kita lihat Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Sehingga 333 5015. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga dan juga Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Di situ Tuhan sendiri yang berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu
Tuhan sendiri yang mengatakannya. Demikian juga di Mazmur 50 ayatnya yang ke-15 berkata demikian, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, saudara-saudara, tunggu apa lagi? Kalau kita ingin pergi di suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi, tapi kemudian ada kesaksian dari orang-orang yang bilang begini, pergi di Tampa itu. Di situ bagus sekali, di situ luar biasa, di situ pemandangannya bagus. Belum tentu kita percaya. Karena versi dia bisa saja berbeda dengan versi kita. Tapi kalau Tuhan sendiri yang mengatakannya, kita sudah mendengarnya, 3:3:3:50:1:5, maka tidak ada alasan lagi. Berserulah pada Tuhan, berdoalah pada Tuhan. Sebagaimana Raja Daud dalam Pasal 34 kitab Mazmur. Ketika dalam pergumulan, setelah menyanyi, apa yang ia lakukan? Berdoa. Dan yang ketiga, ketika sudah bernyanyi, ketika sudah berdoa, apalagi? Wajib menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita sudah bernyanyi dengan hati. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita sudah beriman. Tapi tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka semua itu tidak akan menjadi kebaikan bagi kita. Artinya, pertolongan, kemenangan dari Tuhan masih jauh kalau kita tidak takut akan Tuhan. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan banyak sekali. Salah satunya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mendengarkan anjuran para pemerintah, tapi juga para pemimpin di bidang keagamaan. Keluar saja ketika kita tidak bisa lagi untuk menundanya. Tapi kalau masih bisa menundanya, maka stay at home. Wajib tinggal dalam rumah. Orang yang takut akan Tuhan, dia juga adalah orang yang mampu menjalankan protap kesehatan. Rajin cuci tangan, apalagi? Ya, pakai hand sanitizer jika jauh dari sabun dan air mengalir. Tapi kemudian social dan physical distancing, jaga jarak antara satu dengan yang lain, apalagi dengan orang-orang asing atau orang-orang yang berada di tempat-tempat yang lain selain di dalam rumah kita. Tapi yang kemudian orang yang takut akan Tuhan, yang juga menopang setiap program pemerintah, yaitu bagaimana kita mampu untuk menjaga kebersihan yang juga adalah program gereja. Karena kebersihan adalah ciri orang beriman. Mari orang yang takut akan Tuhan. Dia juga orang yang meringankan hatinya untuk membantu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika banyak di kiri kanan muka belakang tetangga kita atau juga orang-orang di tempat yang lain yang sangat terkena dampak dari wabah virus corona dan kita masih mampu untuk bagaimana menjadi berkat, maka bukan hanya kemampuan tapi kemauan kita untuk mau membagi kasih, karena sesungguhnya berkat itu adalah milik mereka yang Tuhan titipkan melalui kita. Selamat untuk bernyanyi bagi Tuhan, selamat untuk berdoa bagi Tuhan, selamat menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yakinlah pergumulan apapun yang kita hadapi, kita akan keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin.